upaya pencegahan terkait jurnal pengendalian heat stress pada tenaga kerja di bagian Furnage PTX Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang pertama, dengan cara training, yaitu berupa pendidikan atau pelatihan mengendalikan tekanan panas dan risiko panas di lingkungan kerja yang beriklim panas. Pencegahan heat stress pada tenaga kerja dengan cara training atau pendidikan atau latihan di perusahaan sudah dijalankan berupa safety induksi untuk tenaga kerja baru. Untuk tenaga kerja lama, ada yang pernah mengikuti training tentang penanggulangan kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan pelatihan tentang P3K yang disampaikan oleh Puskesmas, serta penyuluhan tentang K3 umum yang disampaikan oleh ahli K3. Untuk pelatihan khusus pengendalian heat stress bagi tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kerja panas belum pernah dilaksanakan. Training adalah pendidikan atau latihan bagi calon tenaga kerja sebelum ditempatkan dan setelah ditempatkan yang dilaksanakan secara berkala. Informasi yang menguntungkan yang dapat diperoleh dari pendidikan ini adalah cara-cara mengendalikan tekanan panas dan cara-cara untuk mengendalikan resiko yang berhubungan dengan panas. Terkait pelatihan berdasarkan hasil penelitian, informan baik tenaga kerja maupun ahli K3-nya menginginkan adanya pelatihan-pelatihan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, menambah wawasan dan teknik kerja terbaru, menghindari terjadinya bahaya, memperkecil terjadinya kecelakaan, serta antisipasi untuk penanganan kondisi di lapangan, khususnya tempat kerja yang berhubungan dengan suhu kerja yang panas. Yang kedua, dengan penggantian cairan. Upaya pengendalian dengan penggantian cairan yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan dengan selalu menyediakan air minum untuk tenaga kerja dan disediakan di lingkungan tempat kerja. Air minum harus disediakan bagi tenaga kerja yang bekerja di lingkungan kerja panas. Dengan cara seperti itu, mereka didorong untuk minum dalam jumlah sedikit-sedikit tapi sering dilakukan. Misalnya, 1 gelas atau 200 cc setiap 20-30 menit. Dari hasil wawancara mendalam kepada informan, bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh tenaga kerja adalah minum pada saat haus saja, dan biasanya setelah melakukan aktivitas yang terpapar dengan suhu panas, seperti memasukkan material ke dalam tanur, melakukan rubbing dan tapping. 1 dari 5 informan mengungkapkan bahwa setelah melakukan aktivitas, mereka biasanya minum mencapai 5 gelas atau 1000 cc. Konsumsi cairan tenaga kerja rata-rata selama 8 jam kerja adalah 1600 sampai 2200 cc. Dari hasil penelitian, semua informan mengungkapkan untuk instruksi atau cara atau anjuran untuk pola minum di lingkungan kerja yang panas, tidak ada petunjuk atau anjuran minum untuk tenaga kerja. Inisiatif dari tenaga kerja tersebut kalau haus mereka minum sendiri. Kebiasaan minum hanya ketika haus kurang, karena respon haus seseorang lebih lambat daripada defisit cairan. Yang ketiga, dengan cara aklimatisasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara mendalam terhadap semua informan, aklimatisasi atau penyesuaian tubuh terhadap tenaga kerja belum dilaksanakan. Untuk aklimatisasi atau penyesuaian tubuh tenaga kerja sebaiknya dilakukan secara bertahap. Menurut J. Ramsey, lama adaptasi dapat dicapai dalam 5-7 hari. Aklimatisasi menjadi maksimal setelah 12-14 hari. Bagi tenaga kerja baru, maka proses aklimatisasi sebaiknya dilangsungkan secara bertahap sebagai berikut. Pada hari pertama, selama 2 jam. Di sini, proses aklimatisasi baru 20%, dan proses ini ditingkatkan pada hari-hari kerja berikutnya. Pada hari kedua, tenaga kerja bekerja di lingkungan tempat kerja yang panas selama 4 jam. Aklimatisasi dinaikkan dari 20% menjadi 40%. Sedangkan pada hari ketiga, tenaga kerja bekerja selama 6 jam.
aklimatisasi mencapai 60%. Demikian seterusnya, sehingga akhirnya pada hari kelima, aklimatisasi telah mencapai 100%. Tenaga kerja bekerja di lingkungan tempat kerja panas selama 8 jam atau selama satu shift kerja. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan, bahwa pernah ada tenaga kerja yang baru masuk, mengundurkan diri dan tidak masuk lagi, karena tidak tahan panas dari api peleburan. Tenaga kerja yang tidak beraklimatisasi, namun langsung bekerja di lingkungan tempat kerja panas, akan mengalami tanda-tanda stres, seperti rasa tidak nyaman, dan lebih lanjut timbul peningkatan denyut nadi atau denyut jantung. Suhu inti tubuh meningkat dan timbul keluhan-keluhan sakit kepala, pusing, atau perut mual. Jadi, dengan pemaparan berulang akan timbul faktor-faktor yang lebih menguntungkan, yaitu terjadinya aklimatisasi. Sebagai upaya preventif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan akibat lingkungan kerja bersuhu tinggi, yang paling penting adalah aklimatisasi pekerja kepada lingkungan.